Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Allahumma inna nas'aluka minan nari wa minadh dhalalah. Ikhwani wa akhwati jamaah sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembacaan dan penjelasan dari kitab Umdatul Tafsir, Umdatul Tafsir fi Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan mukhtasar ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi di dalam adat atau kebiasaan para ulama kita rahimahullah bahwasanya sudah menjadi kebiasaan mereka meringkas buku, yang meringkas kitab. Maka ini tidak bisa kita katakan ini adalah sebuah bentuk distorsi atau menghilangkan perkataan daripada penulis. Maka kita katakan itu tidak seperti itu ya. Karena ada buku yang aslinya, ada yang buku ringkasannya. Banyak sekali para ulama kita dahulu yang melakukan peringkasan terhadap kitab-kitab ulama sebelumnya. Banyak sekali contohnya, seperti diantaranya tafsir Ibnu Katsir ini sendiri. Ini kan judul asli buku beliau ini adalah Tafsirul Qur'anil Azim, Tafsirul Qur'anil Azim, yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya, jadi ringkasan juga atau buku-buku yang lain ya. Seperti bukunya Imam Ibnu Hajar dalam ilmu hadis, ya, ada buku beliau namanya Takribul Kamal ya. Tahdhibul Kamal, ini ringkasan dari buku ulama sebelumnya ya. Kemudian ada bukunya Takribul Takrib ya. Ini juga ringkasan ya. Dari ringkasan beliau. Ini banyak sekali contohnya hadis yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada ayat yang ke-24 ya, dari surah Al-Baqarah, penggalan yang terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal
manusia dan batu yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, u'iddat lil kafirina, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Al-adharu anna dhamira fi u'iddat a'idun ila an-nar allati wuquduha an-nas wal hijarah. Al-adhar, pendapat yang lebih tampak atau pendapat yang lebih kuat, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya dhamir atau kata ganti pada kata u'iddat dan telah disediakan. Yang disediakan itu apa? Gitu. Ada di situ dhamirnya sebagai naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il ini adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Ini tentu yang paham orang belajar langsung, ya. Iya, tapi nggak apa-apa juga kita jelaskan sedikit ya. Jadi kata ganti pada kata u'iddat setelah disediakan, apa yang telah disediakan gitu ya. Maka kata ganti pada kata u'iddat setelah disediakan, kata Imam Ibnu Katsir yang paling kuat, yang paling tampak adalah a'idul kembali ilanna, kepada kata neraka. Jadi yang telah disediakan itu apa? Neraka. Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Allati wuquduha, yang mana bahan bakarnya neraka tersebut adalah ya an-nasu wal hijaratu, dari manusia dan batu-batuan. Hijarah ya, ini bentuk jamak dari kata hajarun, hajar dari batu. Maka dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin supaya kita itu takut ya. Sehingga di awal ayat ini Allah mengatakan fattaqun nar. Karena ternyata neraka itu akan dihuni oleh manusia. Manusia yang seperti apa? Lil kafirin, orang-orang kafir. Dan ini keyakinan kita nggak boleh ragu. Karena ada juga orang bilang nggak boleh kita bilang orang kafir itu masuk neraka atau mengkafirkan orang, nggak boleh gitu. Ya padahal ya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan sangat nyata sekali dalam banyak ayat. Di antara dalam surah Ali Imran, wa qad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jelas sekali. Maka sungguh telah kafir kata Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu tsalitsu tsalatsa, satu komponen dari tiga hal, trinitas. Jadi keyakinan trinitas dari umat Nasrani, umat Kristen, yang meyakini Allah itu memiliki beberapa dimensi. Ada Allah dalam bentuk anak, itulah Yesus. Ya, na'udzubillah. Ini sudah dikafirkan. Nah, tiba orang sekarang ya bilang nggak boleh, ini pemahaman ekstrim katanya. Ya, itu dia aja yang bilang ekstrim. Berarti Nabi ekstrim dong gitu. Berarti Allah ekstrim. Maka itu ekstrim versi Bapak. Ekstrim menurut sudut pandang, bukan menurut Islam. Ya, kalau menurut Islam itu adalah keadilan. Orang yang tidak beragama Islam itu istilahnya kafir. Bagus ya. Itu sudah halus ya. Ya, karena kafir itu kan rasanya kafir. Kafir itu artinya sesuatu yang menutupi. Ya, sesuatu yang menutupi itu artinya apa? Mereka telah menutupi hati mereka dari keimanan, sehingga tidak menjadikan Islam sebagai agama. Sedangkan orang yang mengatakan man qala ya raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan dzaqa ta'mal imani, seseorang itu akan merasakan rasa keimanan. Jadi iman itu ada ta'am ya, ada rasanya.
mendapatkan man radiya billahi rabban. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, Tuhan satu-satunya gitu. Jadi kalau orang nggak ridho Allah sebagai Tuhan satu-satunya, ini nggak akan mendapatkan iman yang benar. Jadi iman yang diajarkan Islam ini adalah iman yang benar, keyakinan yang benar. Wabil Islami dinan, dan dia meyakini Islam sebagai agama satu-satunya. Karena Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya kan, masih dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna Allah wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, kata Allah, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbal minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima. Falan pakai lam ya. Karena itu maknanya kata ulama menafikan selama-lamanya, selama tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pelakunya ketika di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Kemudian keyakinan ini sekarang mau diotak-atik oleh kaum liberal, kaum plural, yang mereka nggak yakin orang liberalnya ragu ini. Ya, orang liberal ini orang munafiknya zaman Nabi, ngaku Islam itu liberal, ngaku Islam juga, tapi dia nggak berani gitu ya, mengakui Islam sebagai agama yang benar, nggak berani mereka, karena mungkin nggak segan sama orang kafir gitu ya, nggak berani gitu ya, masih ragu-ragu. Padahal umat Islam itu harus yakin, iman itu yakin gitu. Dan inilah yang banyak sekarang tampil di media sosial, punya akun channel YouTube, ya YouTube gitu ya, ngomongnya luar biasa gitu ya, bacaan filsafatnya luar biasa. Terkadang pakai jenggot juga, terkadang gempul juga badannya gitu. Namun liberal ya, iya, ini yang mesti kita wanti-wanti gitu. Karena memang agama ya. Sekarang luar biasa orang yang menyerang Islam sekarang luar biasa. Ada orang yang hanya pakai sempak, badan penuh tato, penuh titik-titik, ngomong Islam ya. Kemana para ulama gitu? Orang nggak pernah belajar Islam kok bicara tentang Islam ya. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Ini yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, saya pernah lihatnya di video Pak, cuma pakai sempak doang gitu. Auratnya sudah dibuka, pahanya menuju ulamanya. Ini aurat, ini paha, ya kan? Pusat sampai lutut gitu. Ini menuju ulama. Dia pakai sempak aja kan? Dan dia membenarkan semua agama ya. Katanya Hindu benar dan sebenarnya. Ini penistaan agama seperti ini terkadang dipelihara. Wallahualam ya. Ini luar biasa yang diberikan oleh Allah. Jadi memang kita harus selektif betul memilih dan memilah ya. Kalau dalam permasalahan dunia untuk pengobatan misalnya, kita akan memilih orang yang akan mengobati kita ini siapa? Ahli kesehatan atau tidak? Dokter atau tidak? Ya kan? Apalagi dalam masalah agama, tentu kita harus lebih selektif lagi sehingga kita tidak terkena pemahaman yang keliru yang dianggap sebagai kebenaran, namun ternyata adalah pemahaman yang bisa menyesatkan. Ini ada yang didengar, termasuk pemahaman yang mengatakan semua agama itu sama. Apa? Semua agama itu sama. Maka itu pemahaman yang luar biasa ya, yang menghancurkan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu sudah menafikan la ilaha, meniadakan segala yang disembah selain Allah. Tuhan yang dipertuhankan selain Allah itu tidak benar gitu. Kemudian ditetapkan hanya satulah Tuhan yang disembah, hanya satulah sesembahan yang benar Allah. Itulah tauhid itu. Kita meyakini Allah itu esa, Allah itulah satu-satunya zat yang layak disembah, yang layak dipertuhankan secara benar. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah harus kita yakini. Itu wajib ya. Gak boleh tidak, gak boleh ragu. Harus kita yakini dia adalah kekufuran dan
dari kesalahan serta kesesatan. Jadi selain Allah nggak ada yang patut dianggap sebagai Tuhan. Itulah konsep tauhid. Hadirnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, bayangkan itu audah al-hijarati. Kemudian juga ada kemungkinan kata ganti pada kata muiddat itu kembali kepada batu-batu. Ya, ini ada pendapat yang kedua. Ya. Kemudian dia mengatakan wala munafat bainal qaulaini fi ma'na. Maka tidak ada munafat, tidak ada saling bertentangan, ya, saling kontradiktif antara dua pendapat ini dalam makna. Artinya maknanya sama. Karena yang Allah sediakan bagi orang kafir itu neraka, dan dalam neraka itu nanti ada batunya. Maka ada yang mengatakan katakan pada kata uidat itu kembali kepada batu-batu. Maka di sini kata beliau tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiktif antara dua pendapat ini di kalangan ahli tafsir. Li'annahuma mutalazimatani, karena dua pendapat ini ya saling berkaitan, saling berkaitan sebagaimana dalam kelanjutan firman Allah ya, waquduhan nas wal hijarah. Jadi antara hijarah dengan neraka itu berkaitan. Ya, karena dalam neraka yang Allah siapkan bagi orang kafir ada nanti batu juga, dan manusia sebagai wuqudnya, wuquduha sebagai bahan bakarnya gitu. Maka ini membuat kita khawatir, maka sudah takut. Jadi harus ada dalam diri seorang itu rasa takut kepada neraka. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita takut gitu. Ya, Allah nyuruh kita takut. Sekarang orang takut sama virus. Karena dokter bilang ya, agar dia sebagai masker misalnya. Itu baru virus, Pak. Ini neraka nggak bisa dibandingkan dengan virus gitu. Dan yang nyuruh kita takut dari neraka Allah gitu. Fattaqun nar kata. Sehingga dalam ayat yang lain sering kita dengar ya, dalam surat Tahrim yang ke-6 itu Allah menyuruh kita menjaga diri kita dari neraka gitu. Dan juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini jelas sekali ayatnya. Muhkam, terang sekali ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sehingga Pak ya, wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya, menjaga anaknya, keturunannya, keluarganya, istrinya dari api neraka. Apapun yang bisa menyebabkan kepada neraka. Mulai dari masalah syirik, ini syirik luar biasa. Jadi orang tua harus mendidik anaknya. Sudah dari kecil kita harus mendidik anak kita, harus ada pendidikan tauhid dari kecil. Sebagaimana Luqman Al-Hakim ya, mendidik anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Surah Luqman ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah wa idh qala Luqman li ibnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, dan ketika itu dia sedang memberikan pelajaran pendidikan kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini tasghir, kata-kata bani menjadi bunayya ini memberikan makna suatu ungkapan yang penuh dengan kelembutan. Ya kan? Ya bunayya, wahai anakku sayang, kalau begitu ya. La tusyrik billah, kata Luqman. Jadi Luqman sudah mewanti-wanti anak, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Ya kan? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Artinya sudah ada sinyal di situ. Beliau ahli hikmah, ini Luqman Hakim ini ahli hikmah, orang yang bijaksana, dipuji oleh Allah. Kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan salah satu nama dari Al-Quran, salah satu nama surat dari Al-Quran, surat Al-Luqman, untuk mengabadikan nama orang yang luar biasa ini. Ini bapak pendidikan ya, Luqman Hakim ini. Bagaimana dia mendidik anaknya. Jadi itu prinsipnya kita ambil pendidikan Al-Quran ya. Jadi kita juga harus memperkenalkan bagi anak kita bahaya dari syirik. Dan contoh real
real syirik dalam kehidupan kita, harus kita ajarkan anak kita. Makanya dalam pendidikan agama itu yang pertama kali memang masalah tauhid, gitu ya. Masalah tauhid, masalah syirik itu yang mesti kita tekankan betul-betul ya. Iya. Kita harus menanamkan kepada anak-anak kita ya bahaya perbuatan syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, itu kan syirik. Meyakini Allah itu punya anak, gitu ya. Nah, bukan berarti kita ekstrim menyalahkan, kan enggak ya? Yang salah memang harus disalahkan. Ada orang korupsi, misalnya kita bilang apa itu korupsi, dia korupsi jelas, itu bukan berarti kita ekstrim ya. Karena kita menyalahkan yang salah. Demikian juga kita katakan itu kafir, itu jelas kafir Pak. Dia sudah lagi tidak menerima Islam sebagai agama, meyakini Tuhan punya anak. Kalau juga sekarang ya narasi-narasi mengatakan tidak boleh kita mengatakan kafir gitu kan. Ya kepada orang yang beda agama, alhamdulillah ya. Padahal ini adalah konsekuensi agama kita, istilah agama kita. Ini mau dibatasi ya. Ya. Inilah adil yang diberikan oleh Allah, suatu hal yang bisa ya mengkerdilkan nilai-nilai keimanan di dalam dada-dada kaum muslimin ya. Ketika pemahaman-pemahaman seperti ini yang mau dicekoki kepada kaum muslimin dan yang disuburkan pemahaman-pemahaman liberal ya. dalam apa namanya itu dibungkus dengan istilah toleransi. Toleransi ada dalam Islam ya, kita harus toleransi itu. Iya, namun ada batasannya toleransi. Bukan toleransi yang kebablasan ya. Kita ada Rasulullah luar biasa, dia sosok yang sangat toleransi. Bahkan dia diundang oleh orang Yahudi, maka dia datang. Namun kalau dalam masalah agama, dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, tegas ya. Dan kalau dalam masalah keyakinan, tidak bisa kita harus toleransi gitu ya. Masalah usul din, masalah pokok agama, masalah halal haram gitu ya. Yang halal bagi orang ini kita toleransi, kita makan babi kan halal ya, kita toleransi dengan rasa kecuali tidak ada dalam Islam. Ya, toleransi ada tapi ada rambu-rambunya. Kita membantu orang muslim boleh, ya membantu siapapun, bahkan seorang anjing saja yang bukan manusia berpahala kita bantu ya. Apalagi seorang manusia, walaupun dia non-muslim dan berbeda. Namun kalau seandainya dia sudah menyangkut masalah agama, ini nggak boleh, ya kan? Kita ikut mereka acara keagamaan mereka nggak boleh. Mereka Natalan ya, merayakan kelahiran Tuhan baru bagi mereka, kelahiran anak Tuhan gitu ya. Kita ikut juga merayakannya. Ini nauzubillah, berarti kita meridhoi Tuhan dipersekutukan, Tuhan dianggap beranak. Pada Allah mengatakan menjadi orang bidulan. Ini adilnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa uiddat, arti dari kata uiddat ini secara bahasa Arabnya ai usidat ya. Wa hasalat lil kafirin billahi wa rasulihi. Arti kata uiddat adalah usidat. Ini sama usidat itu sama dengan uiddat, yaitu telah disiapkan, telah disediakan, telah disiapkan. Wa hasalat, dan neraka itu akan didapatkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang kafir kepada Allah, orang yang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada pertanyaan, ini Pak Ustadz ya, ada sekte dalam agama Nasrani itu namanya Kristen Ortodok. Biasanya banyak dianggap oleh orang Suriah. Mereka itu tidak menganggap Yesus sebagai anak Tuhan, tidak. Bahkan mereka juga tidak merayakan Natalan gitu ya. Ini bagaimana ya? Apakah mereka itu dianggap Islam? Kan mereka nggak menganggap, nggak mempersekutukan dengan Yesus kan? Maka kita katakan dia menerima nggak Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir? Oh enggak. Walaupun dia nggak mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa, kalau dia tidak menerima Rasulullah sebagai nabinya, maka dia tetap beragama
dia kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua kalimat syahadat itu enggak satu kalimat syahadat, ya. Enggak cukup dia mengatakan kalau dia masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah, enggak cukup. Harus ada pengakuan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang disebut dengan syahadatain atau syahadatan. Dua kalimat syahadat ini wajib. Ya, orang yang ingin masuk Islam, ya, dari non Muslim kepada Islam harus mengucapkan dan meyakini, mempersaksikan dengan keyakinan yang tidak ada sedikit keraguan dalamnya dua hal, dua kata ini, dua kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wajibnya. Jadi kalau seandainya dia tidak meyakini Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, ya, maka ini juga kita katakan kafirun bi Rasulillah. Dia kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qad istadalla katsirun min a'immati sunnati bi hadhihi al-ayati ala anna an-nar mawjudatun al-ana. Maka sungguh waqad, ya, qad ini kata ulama memberikan makna penegasan, taukid wa tahqiq, apalagi masuk kepada bentuk kata kerja past tense dalam nahwnya fi'il madhi istadalla. Maka sungguh benar-benar telah berdalil siapa? Katsirun min a'immati sunnah, kebanyakan atau mayoritas daripada ulama-ulama sunnah. A'immah jamak dari kata imam. Imam itu para ulama, gitu. Para ulama-ulama sunnah. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perkataan Imam Ibnu Katsir ini? Ya biasa saja kalau ada orang bilang ini ustaz sunnah, ada juga yang nggak terima, gitu ya. Berarti yang dari bid'ah atau yang tergantung. Ya kan, kalau dia melakukan bid'ah dan bid'ahnya itu mengeluarkan dari sunnah, seperti bid'ah dalam masalah keyakinan, dalam masalah usul agama, fondasi agama, bisa jadi gitu ya. Jadi istilah-istilah ulama sunnah ini sudah ada, gitu ya. Ini Imam Ibnu Katsir ini sudah lama, ya kan? Ini ratusan tahun yang lalu beliau. Jadi biasanya untuk apa ya? Ini Pak, untuk memisahkan daripada ulama-ulama dari kalangan sekte yang salah, seperti sekte Mu'tazilah, seperti sekte Jahmiyah. Mereka ada juga sosok yang diulamakan. Maka adalah muncul istilah ulama sunnah. Namun yang tidak ada itu Pak, kalau perkara dunia yang disunahkan untuk menarik orang, ya laundry sunnah, ya, di laundry sunnah ini nggak bisa, ya. Ini bukan masalah apa namanya itu, masalah agama ini. Jadi label sunnah terkadang dipakai untuk melariskan barang dagangan, ya. Bilang aja laundry sesuai dengan syariat Islam, boleh. Ya, artinya apa? Mungkin yang dia laundry itu memang, ya, wallahualam, gitu ya. Ya ada kaplingan sunnah, gitu ya. Itu nggak ada yang seperti itu. Mungkin kaplingan syar'i bisa, sistemnya nggak ada ribanya, ya. Boleh, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir juga membawa istilah ulama sunnah, ya. Dan sungguh, ya, telah berdalil kebanyakan daripada ulama-ulama sunnah ayat dengan ayat ini. Ayat ini ayat yang mana, Pak? Surah Al-Baqarah ayat 28 tadi. Fattaqun nar, ya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijab uiddat lil kafirin. Ayat yang itu. Dalil atas apa? Ala atas an-nar mawjudah al-an, bahwasanya neraka itu sudah ada sekarang. Jadi ini pendapat mayoritasnya. Berdasarkan ayat ini nggak ada pendapat kosong saja, ya. Pendapat yang memiliki dalil. Dan dalil apa? Ayat ini, karena Allah dalam ayat ini mengatakan telah disediakan. Yang disediakan ini apakah wali bersiapa? Neraka. Berarti kata ayat itu ulama sunnah, berarti neraka itu sudah Allah ciptakan, mawjudah, sudah ada, ya. Karena dalam ayat ini Allah mengungkapkannya dengan kata kerja bentuk lam au.
Uiddat itu fi'il madhi, artinya telah dilakukan, telah dikerjakan, telah disediakan. Ini menunjukkan apa? Neraka itu sudah ada. Namun berbeda lagi pendapat ulama ya. Apakah neraka ataupun surga itu juga surga ya? Surga juga pendapat ulama sudah ada juga. Kadang-kadang dalam ayat yang lain ketika Allah berbicara tentang surga juga diakhiri dengan statement dari firman Allah, uiddat lil muttaqin. Di antaranya seperti firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah akhiri dengan uiddat lil muttaqin, kata Allah. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga. 'Arduha as-samawati wal ardh, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, masih menggunakan redaksi kata uiddat, telah disediakan, berarti sudah ada gitu. Namun di sini ya para ulama berbeda pendapat, apakah surga telah yang kita masuki sama dengan surga yang telah pernah dimasuki oleh Abuna Adam, oleh ayah kita Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, istri beliau, ya, istri Nabi Adam alaihissalam. Apakah surga yang sama? Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan enggak. Namun ala kulli hal wallahu a'lam gitu. Karena saya belum mengetahui dalil yang menunjukkan mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian kata beliau, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, uiddat itu. Uiddat ay ursidat wa huyiat. Uiddat itu artinya telah disediakan dan telah disiapkan. Huyiat itu telah disiapkan. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun fi dzalika, minha, dan sungguh telah terdapat hadis-hadis yang banyak tentang masalah neraka itu. Di antaranya tahajatil jannatu wan nar. Tahajah artinya saling berhujjah, saling berdebat antara surga dan neraka. Ya, ini gampang saja bagi Allah. Ya kan? Allah SWT bahkan bisa dalam Al-Quran ya membuat anggota tubuh kita ngomong. Demikian juga Allah gampang, Allah bisa menjadikan surga dan neraka itu berbicara. Jadi dalam hadis ini ya kan, Rasulullah mengatakan ya kan, surga dan neraka saling berhujjah, saling berdebat, tahajat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Karena sesuatu yang belum diciptakan tidak mungkin bisa berdebat, gitu kan? Iya, itu juga kisah ini ya dalam hadis Sahih Bukhari ya. Kisah 99 orang, 100 akhirnya membunuh, gitu ya. Nah, itu kan didekatkan jaraknya kepada tempat yang soleh ya. Maka di akhir hadis itu juga disebutkan antara malaikat rahmat dan malaikat azab dan juga neraka, gitu ya. Neraka juga berdebat tentang orang itu. Ya, kata neraka dia harus dia masuk ke tempat gitu ya. Kata surga enggak ya. Dia masuk ke tempat gitu ya. Ini ya, dia ada perdebatan gitu ya antara surga dan neraka, disebutkan dalam beberapa hadis. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Karena kalau belum ada bagaimana mau berdebat ya, seperti itu. Nah, wa minha, kemudian di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang neraka itu sudah ada kan seperti ini. Adalah sabda Nabi SAW, istadzanatin naru rabbaha faqalat, neraka meminta izin kepada Rabbnya, kepada Allah. Lantas neraka berkata, Rabbi akala ba'di ba'dan, wahai Tuhanku, kata neraka mengadu kepada Allah, akala ba'di
sebagian dari aku ya, sebagian dari aku, dari bagian dan tubuhku neraka yang saling memakan satu sama lain. Fa'adzana binafasaini, kemudian Allah mengizinkan kepada neraka itu untuk ya bernafas dengan 2 kali hembusan nafas. Nafasun fi syita'i wa nafasun fi shaif. Satu hembusan nafas ketika pada musim dingin dan satu hembusan nafas pada musim shaif, musim panas. Namun bagaimana bentuk hembusnya Allah ini perkara yang lainnya. Karena prinsipnya kita dalam hadis-hadis tentang masalah-masalah yang gaib ini ya kita sampaikan Allah sah saja. Ya kan, tanpa kita menanyakan apa bagaimananya, sudah yang kita serahkan dia bagaimananya kepada Allah. Kita yakini saja bahwasanya neraka itu dengan izin Allah bisa ngomong. Bagaimana cara ngomongnya kalau nggak ada dijelaskan oleh Allah atau dijelaskan oleh Rasul dalam hadis, sudah kita nggak bisa menerangkan ini memang perkara gaib. Ya kita serahkan saja tafwid namanya. Kita serahkan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min al-ahaditsil mutawatirati fi hadzal ma'na, dan yang selainnya gitu ya, dari hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang kuat ya, yang semakna dengan makna ini, yang menjelaskan tentang bahwasanya neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini, keyakinan ini ada yang menyelisihinya. Ini yang disebutkan oleh beliau, yang menyelisihinya dari sisi yang tentunya sesat ya. Wa qad khalafatil mu'tazilah bi jahlihim fi hada. Maka sungguh sekte kelompok Mu'tazilah menyelisih pendapat ini. Mereka mengatakan belum bermada neraka ini bijahlihim, disebabkan karena kebodohan mereka, karena Imam Ibnu Katsir. Wa wafaqahum al-Qadhi Mundir Ibnu Sa'id Al-Baluti Qadil Andalus, dan pendapat ini juga dipegang oleh seorang qadhi, seorang hakim gitu ya, yang bernama Mundir bin Sa'id Al-Baluti, seorang qadhi, seorang hakim di negeri Andalus ketika Andalusia yang menjalankan atau di bawah pemerintahan kaum muslimin sebelum dikuasai oleh orang Salim ya, sebelum hancurnya Andalus berubah menjadi Spanyol sekarang. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini, maka selesailah ya pembahasan kita menjelaskan tafsir kasar dari tafsir Ibnu Katsir oleh Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullah ini dalam kitabnya Umdatul Tafsir ya fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Maka sampai di sini pembahasan beliau tafsir surah Al-Baqarah ayat 23 ya sampai 24. Sekarang kita masuk ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ini surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyir, ini perintah Allah fi amarnya. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Apa gerangan kabar gembira yang Allah perintahkan Rasulullah untuk sampaikan kepada orang beriman dan orang saleh? Dilakukan dalam ayat ini, anna lahum jannatin tajri, sesungguhnya bagi mereka jannatin ya, surga-surga. Ini bentuk jamaah, banyak surga begitu. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawah surga-surga tersebut ya, al-anhar, sungai-sungai.
Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali diberikan rezeki kepada mereka orang beriman itu daripada buah-buahan, ya kan, sebagai rezeki untuk mereka, maka mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan inilah yang dahulu kami diberikan rezeki dengannya. Wa utubihi, dan mereka diberikan dengan buah-buahan mutasyabih yang sama, namun para ulama mengatakan sama di sini hanya dalam sisi nama saja, pisang. Di surga ada juga pisang. Namun apakah sama 100% tidak? Ya. Ya. Walau fiha, dan mereka di dalamnya, yang di dalam surga itu orang yang beriman dalam surga itu azwajun mutahharah. Mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci, para bidadari. Dan istri mereka yang solehah. Ini disebutkan ya di dalam hadis, istri yang solehah itu kalau meninggal berubah menjadi wanita yang lebih mantap, yang lebih cantik lagi, lebih bagus lagi daripada bidadari, bahkan pemimpinnya bidadari. Maka wanita solehah itu luar biasa. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Baik, ya, karena mengingat waktu, karena waktu sudah masuk ya, insya kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita membaca dan menjelaskan kitab tafsir ya, ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.